Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Johan Bimo Sukoco. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Sains-Tek. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Nah, saya mengajar beberapa mata kuliah seperti pemberdayaan sosial, administrasi pembangunan, dan otonomi daerah. Namun pada saat ini saya akan mengeksplor berkaitan dengan mata kuliah pemberdayaan sosial yang diselenggarakan untuk mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan berupa tatap muka, sedangkan 2 pertemuan lainnya ialah evaluasi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pemberdayaan sosial ini sejalan dengan kepakaran saya dan minat riset saya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, di mana sejak saya menempuh pendidikan di S1, S2 hingga S3, saya concern di dalam riset dan kajian terkait dengan pemberdayaan sosial. Hingga riset-riset ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dalam mengkaji isu-isu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada materi yang saya sampaikan di dalam mata kuliah pemberdayaan sosial ini, saya sampaikan dengan metode DIA. Apa itu? Yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah pemberdayaan sosial ini mempelajari berbagai konsep, tujuan, pendekatan, model, hingga kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan masalah-masalah berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat hingga kemudian masyarakat idealnya diberdayakan dengan program-program dari pemerintah dengan prinsip bottom up dengan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka di dalam mengelola sumber daya. Nah, berikut ini topik-topik materi yang saya berikan dalam mata kuliah pemberdayaan sosial, antara lain konsep dan definisi pemberdayaan masyarakat, konsep welfare atau negara kesejahteraan di dalam pemberdayaan, kemudian tahapan, sasaran, dan pendekatan di dalam pemberdayaan masyarakat, keswadayaan, model pemberdayaan masyarakat, kemitraan, kemudian rancangan program pemberdayaan masyarakat, hingga praktik dan pola kemitraan di dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, mata kuliah ini mempelajari bagaimana mahasiswa mempelajari teori, konsep, pendekatan, dan model di dalam pemberdayaan masyarakat, hingga kemudian diharapkan mahasiswa dapat menerapkan di dalam sebuah proyek berbasis pembelajaran atau project based learning hingga mampu merancang program-program pemberdayaan dan menerapkan di dalam mini project. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pemberdayaan sosial ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan kepekaan sosial dalam bidang pemberdayaan sosial. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menjadi analisis kebijakan level pemuda di bidang pemberdayaan sosial hingga dapat mengolah informasi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan publik yang didekati dengan pendekatan pemberdayaan. Nah, yang ketiga, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, mengolah informasi, dan menyusun hasil analisis kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, setelah mempelajari mata kuliah pemberdayaan sosial ini, diharapkan mahasiswa dapat merancang program pemberdayaan masyarakat dan menerapkan dalam aksi sosial dalam wujud mini project untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, adapun referensi-referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah pemberdayaan sosial ini meliputi buku, jurnal-jurnal terkini, pemberitaan media massa, hingga video-video, dokumen-dokumen pemerintah yang memperkaya pembelajaran dalam mata kuliah ini. Beberapa buku referensi terkait dengan pemberdayaan
diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran di mata kuliah pemberdayaan sosial ini. Nah, selain buku-buku literasi ini, juga mahasiswa diperkaya dengan jurnal-jurnal dari penulis atau peneliti dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini penting di dalam mengupdate pengetahuan yang dipahami oleh mahasiswa. Nah, selain itu juga pembelajaran ini juga diperkaya dengan berbagai referensi, semacam saya menyiapkan buku ajar berkaitan dengan pemberdayaan sosial. Jadi buku ajar ini saya susun untuk sebagai panduan bagi mahasiswa di dalam mengkaji kajian-kajian terkait pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial sesuai dengan pendekatan model maupun prinsip-prinsipnya. Ada beberapa soal-soal yang tercantum di dalam buku ajar ini sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa terkait materi yang diberikan. Kemudian saya juga menyusun modul berkaitan dengan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, di mana ini merupakan modul project based learning di mata kuliah pemberdayaan sosial itu sendiri, di mana pada akhirnya di pertemuan terakhir mahasiswa akan terjun ke lapangan untuk menjalankan sebuah mini project pemberdayaan. Saya juga menyusun buku referensi metode fasilitasi pemberdayaan masyarakat, di mana di dalamnya juga merangkum berkaitan dengan teori-teori, pendekatan, metode, bagaimana kita menjadi seorang fasilitator yang handal dan mumpuni untuk terjun di lapangan. Jadi ini membekali mahasiswa sebelum mereka terjun di dalam mini project. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, di mana mengkombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran online melalui Learning Management System atau LMS. Nah, LMS yang digunakan di Universitas Diponegoro sendiri ialah Kulon Undip atau kuliah online. Di dalam aplikasi kuliah online Undip ini, mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian mengunduh materi, mempelajari materi-materi sesuai referensi yang ada, berdiskusi, sampai dengan mengerjakan penugasan ataupun kuis. Nah, lebih lanjut di dalam kelas, mahasiswa juga tidak hanya mendengarkan dosen di dalam memberikan materi, tetapi saya juga mendorong agar mahasiswa melakukan diskusi melalui small group discussion, discovery learning, serta assessment berupa conceptual instruction, di mana evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan testing student performance ratio dan evaluasi experience melalui pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan. Hal ini diharapkan akan mampu menumbuhkan interaksi dan diskusi antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, di dalam pembelajaran saya juga menggunakan kuis untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa melalui beberapa aplikasi-aplikasi terkini semacam Mentimeter, kemudian Kahoot, dan lain sebagainya. Nah, di luar jam perkuliahan, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya dan berinteraksi melalui WhatsApp, chat Microsoft Teams, email, dan lain sebagainya. Nah, sistem penilaian dalam mata kuliah pemberdayaan sosial ini meliputi nilai aktivitas partisipasi, hasil proyek, tugas, UTS, hingga UAS. Adapun persentase penilaian untuk mata kuliah pemberdayaan sosial adalah sebagai berikut. Jadi UTS 20%, kemudian UAS 20%, nilai hasil proyek 35%, tugas 10%, dan partisipasi keaktifan 15%. Nah, untuk dapat memberikan penilaian yang tepat, saya menyiapkan rubrik penilaian agar dapat menilai mahasiswa sesuai dengan indikator yang telah tertulis di rencana pembelajaran semester atau RPS. Setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran pemberdayaan sosial untuk salah satu sub capaian pembelajaran mata kuliah. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Semoga sehat selalu. Bersama saya Juan Bimo Sukoco, kita kembali di pertemuan mata kuliah pemberdayaan sosial. Nah, pada hari kali ini kita akan membahas berkaitan dengan keswadayaan, keberlanjutan, dan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat. Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Jadi kalau kita merujuk pertemuan sebelumnya, kita mempelajari bagaimana terkait dengan konsep negara kesejahteraan dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, dan tujuan-tujuan di dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, hari ini kita masih menyambung dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan mempelajari bagaimana apa pendekatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu dilihat dari prinsip-prinsipnya termasuk dengan keswadayaan. Saya butuh bantuan teman-teman di sini terkait dengan bagaimana kalian semua memahami pondasi dasar apa itu keswadayaan. Mohon partisipasinya untuk menyiapkan smartphone, ponsel masing-masing, untuk kemudian men-scan barcode ini. Gitu. Ya, silahkan mulai scan. Oke, saya ingin tahu sejauh mana teman-teman memahami berkaitan dengan keswadayaan. Silahkan mulai diisikan. Oke. Ya, silakan diisikan sesuai pemahaman masing-masing. Kira-kira keswadayaan itu apa yang ada di gambaran teman-teman untuk kita melanjutkan kajian-kajian di part-part hari ini. Ya, ini hasilnya dari teman-teman semua. Terima kasih partisipasinya. Kita beri aplaus untuk kelas ini. Nah, nih kita lihat ada kemandirian. Apa saja ini? Kemandirian, kemudian ada partisipasi, ada juga kerjasama, dan lain sebagainya. Gitu. Saya rasa ini menarik sekali untuk kita pahami sejauh mana pemberdayaan itu kita pahami. Nah, saya ingin partisipasi teman-teman untuk terlibat aktif di dalam memahami apa itu keswadayaan. Ada yang bisa membantu saya? Wah, ini silakan Mas yang di depan. Sebutkan nama kemudian apa itu keswadayaan. Perkenalkan, nama aku Ya. Reno. Oke. Silakan. Kalau menurut aku, keswadayaan itu merupakan sebuah prinsip yang mendahulukan kemandirian serta kepedulian daripada masyarakat itu sendiri. Oke. Kita beri aplaus untuk Reno. Oke. Kepedulian masyarakat untuk dia bisa berdikari di atas kaki sendiri gitu ya. Selanjutnya silakan ada pendapat yang lain. Oke, belakangnya mohon dibantu. Ya, silakan. Perkenalkan, diri nama saya Rifki. Menurut saya keswadayaan adalah kemampuan masyarakat untuk mandiri dengan mengutamakan potensi, sumber daya, dan juga kemampuan yang dimiliki sendiri sehingga tidak bergantung dengan pihak luar. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Rizky. Ya. Tidak bergantung dengan pihak luar. Terima kasih tadi ada Rizky dan Reno ya yang sudah memahami atau memberikan penjelasan yang mereka pahami terkait kemandirian. Kalau kita lihat dari pengukuran Mentimeter ini ada kemandirian, inisiatif, kerjasama, bagaimana kemudian masyarakat itu pada intinya bisa berdiri di atas kaki sendiri tadi semacam yang dikatakan oleh Rizky. Gitu. Nah, bagaimana masyarakat ini pada ujungnya fasilitator mendampingi itu adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Mereka bisa mendayagunakan kapasitas, menggunakan kemampuan yang mereka miliki gitu tanpa kemudian tidak bergantung dengan pihak-pihak eksternal gitu, tidak bergantung dengan pemerintah, tidak bergantung dengan bantuan dari CSR dan lain sebagainya. Jadi pada intinya pola-pola pendekatan bottom up dari bawah ke atas sangat diperlukan di dalam pemberdayaan masyarakat ini. Nah, keswadayaan juga diartikan sebagai bagaimana kapasitas kemampuan masyarakat di dalam memahami atau meningkatkan kapasitas-kapasitasnya di dalam memecahkan problem-problem yang mereka hadapi gitu. Pada intinya mereka akan memiliki kapasitas di dalam mengolah berbagai sumber daya lokal yang mereka miliki, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mereka miliki untuk kemudian mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.
Nah, di sini kita mempelajari juga tentang prinsip-prinsip pemberdayaan. Nah, sebagai referensi di dalam kajian ini, nanti teman-teman mahasiswa dapat kemudian membaca dari modul, referensi maupun buku-buku ajar yang sudah kami persiapkan. Jadi nanti bisa mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku referensi ini. Termasuk buku-buku referensi yang kami gunakan di dalam pembelajaran ini gitu. Jadi nanti bisa ke perpustakaan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 4 prinsip. Tadi kita sudah memahami apa itu keswadayaan gitu. Nanti kita juga akan berbicara keberlanjutan, kesetaraan maupun partisipasi. Nah, kita lihat dulu video tayangan berikut ini terkait dengan apa itu program-program pemberdayaan masyarakat gitu. Oke. Ini termasuk salah satu case study dari program pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum atau PAMSIMAS. Oke. Nah, bagaimana masyarakat kemudian harus berpartisipasi aktif di dalam mengatasi masalah-masalah terkait lingkungan hidup tersebut gitu. Nah, masyarakat juga didorong untuk memiliki kapasitas kemampuan dengan sumber daya lokal yang mereka miliki untuk mengatasi masalah kekeringan, kemarau, di mana ini menjadi salah satu best practice yang ada di Indonesia. Nah, oke, jadi ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat menarik untuk menjadikan salah satu contoh dari program pemberdayaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita berbicara tadi salah satu case study dari program pemberdayaan. Apakah teman-teman melihat di situ hanya laki-laki saja yang berperan? Tidak. Ada perempuan tidak? Nah, untuk itu kita mempelajari di sini prinsip kesetaraan di dalam pemberdayaan masyarakat. Apakah itu kesetaraan? Ya, ada yang bisa membantu kesetaraan? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sukacinati. Aku izin menjawab mengenai apa itu kira-kira contoh kesetaraan terutama dalam pemberdayaan masyarakat ini. Dari POV aku sendiri, kesetaraan yang bisa kita lihat adalah bagaimana fasilitator di sini itu dan juga masyarakatnya tidak memiliki gap yang jauh. Jadi selama proses pemberdayaan itu tidak ada pihak yang mendominasi. Terima kasih. Kita beri aplaus ya ke Kinan. Ya. Jadi tidak ada pihak yang mendominasi gitu di dalam program-program pemberdayaan. Tidak ada juga ketimpangan atau gap dari tadi perempuan laki-laki atau dari fasilitator dengan masyarakat yang didampingi. Akibatnya apa kalau terjadi gap yang terlalu tinggi? Saya rasa akan menimbulkan bagaimana masyarakat itu minder atau tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kepercayaan dirian di dalam menyampaikan ide-ide berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan apa yang kemudian mereka akan sampaikan di dalam program-program usulan-usulan yang mereka sampaikan di dalam program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Oke, nah di sini persamaan persepsi antara masyarakat dengan pihak fasilitator sangat diperlukan agar tidak adanya tadi misinterpretasi atau tidak adanya ketakutan-ketakutan saat didampingi, kemudian ada nuansa politis di situ. Jangan-jangan kita didampingi karena akan masuk pilkada, misalnya semacam itu. Jadi tidak saya rasa hal-hal kecurigaan semacam itu tidak akan menuju kesuksesan dari program-program pemberdayaan masyarakat. Harus ada semacam kepercayaan, trust yang dibangun antara fasilitator dengan masyarakat yang didampingi. Nah, ini tidak ada dominasi seperti dikatakan Kinan tadi, gitu. Nah, ini kemudian kita melangkah ke contoh selanjutnya yaitu partisipasi. Nah,
Apa itu partisipasi? Seberapa penting partisipasi? Barangkali teman-teman di pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat dan kelima, sudah sedikit kita singgung terkait keterlibatan masyarakat di dalam negara kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga mempelajari partisipasi dalam bagian dari keswadayaan, keberlanjutan, maupun prinsip-prinsip pemberdayaan itu sendiri. Apakah partisipasi itu? Silakan kalau ada yang bisa menyampaikan. Oke, silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle. Menurut saya keterlibatan warga dalam pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya sebagai penonton, tapi partisipasi aktif dalam program pemberdayaan tersebut. Maksud dari partisipasi aktif itu seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengelolaan program sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab. Oke, terima kasih Michelle. Kita beri aplaus untuk Michelle. Oke, jadi kalau kita rangkum partisipasi seperti dikatakan Michelle tadi adalah bagaimana masyarakat itu aktif, kemudian terlibat, keterlibatan, oke, termasuk di dalam pengambilan keputusan. 3 poin ini menjadi kata kunci penting di dalam partisipasi itu sendiri gitu. Jadi ini yang membentuk bagaimana partisipasi ini dapat mendorong kemandirian masyarakat, dapat mengarahkan masyarakat agar memiliki kapasitas, kemampuan untuk ya mengoptimalkan apa yang mereka miliki gitu. Kaitannya dengan administrasi publik, kita lihat di sini paradigma keilmuan di dalam administrasi publik mulai dari Old Public Administration, New Public Management, sampai dengan paradigma governance atau tata kelola saat ini mendorong masyarakat untuk senantiasa berkolaborasi, gitu kan ya. Bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai objek di dalam pembangunan, melainkan berperan sebagai apa? Subjek, gitu ya. Subjek di dalam pembangunan. Jadi turut aktif di dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Ini yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi penting dan vital untuk ya dilakukan, bagaimana mendorong masyarakat agar swadaya dan memiliki keberlanjutan. Oke, kita masuk ke prinsip ketiga, yaitu keswadayaan gitu. Kita tadi sudah mengukur pemahaman kalian terkait keswadayaan. Kemudian kita lihat di sini seberapa jauh keswadayaan itu penting gitu. Jadi kapasitas kemampuan masyarakat di dalam memiliki atau memiliki kapasitas agar tidak bergantung dengan pihak-pihak lain, memiliki kapasitas kemampuan untuk memberdayakan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, itu adalah keswadayaan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terkait dengan contoh keswadayaan dalam tadi case study terkait program Pamsimas, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Ada partisipasi yang diwujudkan di dalam bentuk uang, yaitu in cash. Nah, misalnya di program Pamsimas di Kabupaten Sragen ada 11 juta atau 4% dari total penyelenggaraan kebutuhan partisipasi berupa uang itu sendiri. Jadi ada iuran masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya tergantung ke APBN atau APBD, melainkan partisipasi masyarakat, iuran dan lain sebagainya itu yang perlu diwujudkan. Apakah partisipasi hanya berupa uang tunai? Ya, tentu saja tidak gitu. Partisipasi bisa berupa in kind atau partisipasi tenaga. Teman-teman bisa ikut serta menjadi relawan, volunteer, ataupun menyumbang material gitu, menyediakan makanan, minuman, pasir barangkali, batako dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian diwujudkan di dalam keswadayaan. Nah, pertanyaannya, apakah mitra selalu terus-menerus perlu didampingi? Adakah? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Junior. Kalau menurut saya secara pribadi, mitra itu tidak seharusnya didampingi terus-menerus, karena dari poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya goals dari pemberdayaan itu untuk menuju mandiri berkelanjutan. Jadi apabila masyarakat terus didampingi, berarti kan belum sampai kepada goalsnya.
Oke, belum sampai ke close-nya. Oke, thank you Junior ya tadi. Ya, kita beri aplaus ke Junior. Oke. Ini betul sekali. Ini ibarat induk ayam ya. Induk ayam itu akan menyapih anak-anaknya. Kalau disapihnya kelamaan gitu, ya ayamnya juga tidak akan mandiri gitu. Tapi ada waktunya anak-anak ayam itu dilatih agar bisa makan sendiri, bisa mencari makan sendiri, minum sendiri, dan menjadi ayam-ayam yang tangguh. Demikian juga dengan masyarakat. Masyarakat perlu didampingi, perlu kemudian mereka dilakukan pendampingan kapasitas kemampuan agar menjadi masyarakat yang berdikari gitu. Nah, ini sejalan dengan konsep keberlanjutan, konsep keempat. Jadi ini berkaitan dengan prinsip pemberdayaan sustainable. Masyarakat perlu kemudian untuk didampingi di dalam program-program pemberdayaan, tapi perlu diperhatikan sejauh mana pendampingan itu perlu dilakukan. Apakah pendampingan itu pendampingan itu perlu dilakukan terus-menerus gitu? Tentu saja tidak gitu. Pendampingan ini perlu dibatasi. Nah, ini kita lihat misalnya produk-produk. Saya membawa produk-produk dari masyarakat di dalam program pendampingan masyarakat yang kami lakukan di Prodi. Ada Kokopit sama Koko Fiber yang kemudian diolah menjadi alat-alat untuk penanam gitu ya, anggrek dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh produk di mana penting tidak sustainable ini. Mereka bisa menghasilkan tapi tidak kemudian bisa menjual. Nah, ini kan yang menjadi konsep yang berbahaya gitu. Jadi masyarakat idealnya bisa memproduksi tapi bisa juga menjual barang-barang tersebut. Oke. Begitu. Sebelum kita ke evaluasi, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Oke. Mengapa bentuk kepemimpinan itu penting dalam program keberlanjutan seperti ini? Oke, ya, namanya Widya ya tadi. Kita beri aplaus, terima kasih Widya. Ya. Oke Widya, jadi kalau berbicara masalah kepemimpinan gitu, ini penting karena sosok pemimpinan itu sebagai role model di dalam program pemberdayaan masyarakat. Misalnya masyarakat memiliki tokoh-tokoh masyarakat yang mereka ya peduli, termasuk di dalam keberlanjutan seperti yang ditanyakan Widya tadi. Apabila pemimpin satu berganti ke kepemimpinan berikutnya, misalnya 5 tahun kepemimpinan sudah dilanjutkan ke kepemimpinan berikutnya, saya rasa ini akan ya tidak memiliki keberlanjutan. Idealnya pemimpin berikutnya juga ya merendahkan egonya untuk membuat program-program yang baru tapi harus memikirkan keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Begitu Widya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ya sudah cukup ya. Saya rasa teman-teman sudah mempelajari berkaitan terkait dengan apa itu pemberdayaan, apa itu hari ini kita belajar terkait dengan koswadayaan ya, partisipasi, kemudian berkaitan dengan kesustainablean, keberlanjutan dari sebuah program. Nah, ini berikutnya teman-teman nanti bisa mengerjakan penugasan ini selama part berikutnya, mengidentifikasikan program-program yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat dengan membentuk satu kelas dibagi menjadi ya ada 3 kelompok di dalam 3 orang di dalam satu kelompok gitu. Dengan pertanyaan identifikasikan tujuan program pemberdayaan, kemudian bagaimana program tersebut dilaksanakan, faktor apa yang mendorong dan menghambat, termasuk lakukanlah rekomendasi, berikanlah rekomendasi. Ada pertanyaan terkait penugasan ini? Ya, saya rasa sudah jelas. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi saya. Saya rasa teman-teman nanti bisa mengeksplor terkait contoh program-program. Di sini ada penyediaan air minum berbasis masyarakat tadi, pengelolaan air sampah berbasis masyarakat, penggunaan perpustakaan desa berbasis masyarakat. Oke, sudah paham semua ya? Saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Saya sangat senang di kelas ini teman-teman berpartisipasi aktif. Semoga partisipasi ini dapat menjadi berkah buat kita semua dan keilmuan ini tidak hanya kita hafal tapi kita terapkan di kehidupan kita. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.